Nisa kemana ya, Bu? Karena kamu akan pergi untuk selama-lamanya. Lihat aja apa yang saya bikin selanjutnya. Saya adalah ibu kandungnya. Apa? Kalau saya bisa melakukan apapun untuk mencelakakan kamu. Anissa, tolong! Alif! Alif! Anissa, kenapa ini, Liv? Anissa? Mah, Anissa kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba Anissa pingsan. Mungkin Anissa belum sembuh benar, tapi dia maksain puasa. Liv, tolong bawa Anissa ke kamar ya. Mama mau telepon dokter dulu. Nisa, bangun, Nis. Sayang, kamu kenapa, sayang? Nis. Alif, Mama tadi sudah telepon Dokter Haris. Tapi Dokter Haris nggak bisa datang karena masih ada keperluan lain. Jadi dokter mengirim suster ini untuk mengambil contoh darah Anissa. Untuk memastikan bahwa Anissa tidak apa-apa. Pak Alif nggak usah khawatir. Dia pingsan karena kondisinya memang masih lemah setelah dia sakit. Mending Pak Alif sekarang biarin dia untuk istirahat aja ya. Selamat malam, Bu. Malam. Ini ada parcel lebaran untuk Ibu Ayuni dari Bu Safira. Tapi Bu, tanda tangani dulu, Bu. Tanda terimanya. Tanda tangan. Silakan, Bu. Tapi Simbo nggak pernah tanda tangan tuh. Nggak bisa. Jadi bagaimana ya, Bu ya? Mbok, ada apa, Mbok? Ini, Bu. Ada bingkisan dari Bu Safira. Tapi Simbo kan buta huruf. Buru-buru bisa tanda tangan, Bu. Biar saya yang tanda tangan. Terima kasih, Bu. Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa, Bu? Ya Allah, Ibu. Kakinya kena beling, berdarah, Bu. Astaga, Ibu. Cepat bawa masuk ke dalam, Bu. Cepat diobatin, nanti takutnya infeksi. Mari, Bu. Mari, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya Allah. Liv, aku tadi kenapa? Aku pingsan lama ya? Kamu istirahat aja dulu. Kamu belum boleh turun dari tempat tidur. Kamu masih belum sembuh.
Tadi Mama udah konsultasi sama dokter Haris. Katanya kamu pusing gini terus pingsan masih dalam keadaan normal kok. Namanya juga kamu belum fit, kamu paksain puasa. Tapi nanti mereka masih bakal ngelakuin tes lagi sama kamu. Saya rasa ini sudah cukup. Saya akan melakukan tes darah dengan sampel darah ini. Dan Ibu akan mendapatkan hasilnya nanti. Maafkan saya dokter kalau saya agak terburu-buru. Tapi saya ingin tahu kira-kira kapan hasilnya selesai. Tes DNA membutuhkan waktu yang lama, Bu. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan klien saya yang telah membayar saya dengan jumlah yang besar. Dalam waktu 1 jam, Ibu akan mendapatkan hasilnya. Yes. Saya yakin uang saya tidak akan terbuang sia-sia. Saya pasti akan menemukan misteri si Anissa dari hasil tes darah ini. Halo? Halo, bisa bicara dengan Dokter Haris? Dok, saya mau tanya keadaan saya bagaimana? Maksud Anda? Oh, maaf. Saya dengan Anissa, Dok. Tadi saya jatuh pingsan, dan tadi ada suster yang kesini untuk mengambil sampel darah saya. Betul dari dokter, kan? Tidak. Saya tidak pernah mengirimkan suster ke rumah Anda. Apa? Jadi suster yang tadi itu siapa? Makasih ya, Dok. Iya, iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi ngapain? Ibu lagi ngobatin kaki ibumu. Tadi luka kena pecahan kaca. Astagfirullahaladzim. Kok bisa di mana, Bu? Di teras rumah, ibu juga heran. Perasaan tadi Mbak Yah nyapu nggak ada apa-apa di sana. Ya Allah, kasihan Ibu. Gimana, Nis? Kamu udah buka puasa? Udah, Bu. Ya udah kalau gitu, Bu. Kalau Ibu kakinya bengkak, tolong dibawa ke dokter ya, Bu. Jangan khawatir. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Safira pasti punya rencana lagi. Aku harus bisa menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Bagaimana hasilnya dokter? Ibu benar. Maksud dokter? Sebentar. Anissa dan Yanti adalah ibu dan anak. Apa? Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Permisi. Kakak memang benar. Kita bisa tahu rahasia besarnya sangat penting. Saya nggak pernah nyangka kalau si Anissa ini menyimpan sesuatu yang misterius dari kita. Terus apa rencana kakak hasil dari tes itu nanti? Karena ini adalah pengungkapan rahasia yang sangat bagus. Kita bisa memanfaatkan situasi ini, Son. Kita bisa memanipulasi si Anissa. Kalau dia tidak ingin rahasia ini terbongkar. Anissa, kamu mau kemana? Kamu malah jalan-jalan? Mama mana, Liv? Mama pergi sama Om Sony. Kenapa nanya Mama? Nggak ada apa-apa. Kamu harus istirahat, Gi. Aku nggak apa-apa kok, Liv. Sebentar, Mama. Iya, Pak Firman. Bisa ketemu kita malam ini, Pak. Di tempat biasa. Ada kabar baru, Pak? Nanti kita bicarakan detailnya di sana. Ya udah, saya segera ke sana.
Yes. Dia pasti bawa informasi tentang Fatima. Yes, aku mesti jalan dulu. Kamu istirahat di kamar ya. Iya. Tadi Alif minta Mama untuk mencarikan kado ulang tahun yang bagus untuk kamu. Tapi Mama punya ide yang lebih bagus. Nih. Apa ini, Ma? Kenapa? Kamu gak suka kadonya ya? Keterlaluan, Mama. Anissa. Percuma. Biar kamu robek-robek, itu cuma fotokopiannya. Saya masih punya yang aslinya. Kenapa? Kamu ingin menyembunyikan itu dari saya? Kalau sudah begini, sekarang kamu mau apa? Saya mohon jangan kasih tahu Alif. Itu bisa diatur. Tapi kamu harus segera menceritakan kebusukan kamu lainnya kepada saya. Saya nggak punya rahasia lagi selain ini, Ma. Cuma ini yang saya tutup-tutupi. Jadi tolong, saya mohon. Saya mohon sama Mama untuk jangan kasih tahu Alif soal ini. Dasar tukang bohong. Oke, saya tunggu. Tapi waktu kamu nggak lama. Saya kasih waktu kamu 8 jam. Dan satu saran lagi, segera kemasi barang-barang kamu. Si brengsek Anissa itu pasti menyembunyikan rahasia yang besar dari saya. Saya harus segera membongkarnya. Karena itu bisa menjadi kartu as saya. Selamat malam, Bu Safira. Malam? Tumben Pak Firman datang sini malam. Maaf, Bu. Mengganggu Ibu sebentar. Ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Bu Safira. Silakan masuk. Gini, Bu. Sebenarnya saya ingin ke Pak Alif terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan ke Bu Safira. Karena saya tahu tempat di mana Fatimah setelah pergi dari penjara. Waduh, masalah itu lagi. Kenapa, Bu? Ibu tidak tertarik? Begini Pak Firman. Masalah yang satu itu, tolong segera selesaikan. Buat saya masa lalu itu tidak penting. Saya sudah muak. Tapi saya nggak tahu kenapa Alif mengungkit-ungkitnya terus. Sebenarnya saya juga kurang tertarik dengan masalah ini, Bu. Tapi saya tadi pergi ke penjara dan bertemu dengan beberapa teman. Dan saya mendapatkan beberapa informasi yang harus saya sampaikan ke Bu Safira sebelum saya pergi ke Pak Alif. Memangnya kenapa? Harus disampaikan kepada saya dulu. Karena saya yakin Bu Safira pasti akan terkejut mengetahui siapa yang selama ini mengunjungi Fatimah di penjara. Siapa? Ayuni, ibunya Anissa. Ayuni? Ya. Ayuni adalah orang yang ada dalam catatan pengunjung Fatimah selama beberapa tahun terakhir ini. Dan saya yakin sekarang Fatimah pasti bersama Ayuni. Dan ada kemungkinan mereka adalah keluarga. Sekarang di rumah Ayuni hanya ada Ayuni dan Bu Yanti. Jangan-jangan yang namanya Bu Yanti itu adalah Fatimah. Begini Pak Firman. Pak Firman jangan membicarakan masalah ini kepada siapapun. Kalau berbicara dengan Alif, bicarakan masalah yang lain saja. Untung saya punya pengacara seperti Pak Firman. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Ini adalah berkah terbesar bagi saya.
ini bisa jadi kartu as saya yang paling mematikan. Ternyata Fatimah adalah ibunya si gembel Anissa. Dan Alif sangat benci sama perempuan itu. Sekarang saya pengen tahu, siapa lagi yang akan membela si gembel? Halo Pak Firman. Iya Pak Alif. Pak Firman ada di mana? Saya udah sampai dari tadi. Saya dalam perjalanan Pak, sebentar lagi sampai. Mohon ditunggu. Ya udah, oke, saya tunggu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku nggak bisa ngebayangin kalau sampai ini terjadi. Ya Allah, bantu aku. Aku nggak tahu caranya menghentikan Mama Safira kalau sampai dia tahu kalau aku anak dari pembunuh suaminya, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, bantu aku. Maaf Pak, lama menunggu ya. Nggak apa-apa, saya cuma nggak sabar aja nunggu info dari Bapak. Iya Pak Alif, kita sudah terlambat Pak. Maksud Pak Firman? Menurut info yang saya dapat, Fatimah punya keluarga di Lampung. Dan pasti dia sudah pergi ke sana untuk bersembunyi. Itu artinya sudah jauh dari pengejaran kita, Pak. Ditambah lagi, kita tidak punya petunjuk apapun. Tapi Pak Alif, jangan putus asa. Kita pasti akan lakukan sesuatu, Pak. Ya udah, saya nggak mau kehilangan jejak dia. Ya Allah, beri aku petunjuk ya Allah. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Aku gak nyangka Mama Safira tahu tentang rahasia ini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia pasti mau ngancurin rumah tangga aku dengan Alif. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kamu, gembel. Kamu adalah anak pembunuh itu. Saya nggak perlu repot-repot mengusir kamu. Alif sendiri yang akan menendang kamu di rumah ini. Masih untung kalau Alif tidak membunuh kamu. Ada apa sih, Kak? Rahasia besar Anissa sudah di tangan saya. Itu artinya kita bisa dengan mudah menghancurkan hubungan mereka. Maksud Tante? Anissa itu ternyata adalah anak Fatimah, pembunuh ayah Alif. Hah? Apa? Ini baru namanya berita bagus. Alif kan benci dan dendam setengah mati sama pembunuh itu. Kita langsung bilang sama Alif rahasia besar ini supaya Alif usir tuh Anissa. Aku udah gak sabar banget nih. Tunggu dulu. Kali ini kita tidak boleh gegabah. Kenapa, Kak? Jangan sampai rencana kita ini gagal lagi. Kalau saya beritahu Alif soal ini, Anissa memang akan langsung diusir sama Alif. Tapi cuma itu. Bagaimana kalau setelah itu cinta mereka masih tetap bertahan? Setahu saya cinta mereka memang kuat. Dulu ada ujian yang berat pun, cinta mereka masih tetap bertahan. Jadi kita mesti gimana dong Tante? Saya akan membuat Anissa seolah-olah dia adalah penjahatnya. Kita akan rusak image dia sehingga Alif kehilangan respect. Misalkan Anissa menikahi Alif karena suatu motif tertentu. Caranya gimana, Kak? Kita harus lebih cerdik daripada dia. Saya punya ide bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan khawatir, kita tunggu aja sampai besok pagi. Siapa tahu malam ini kita bisa mendapatkan rahasia Anissa yang lain lagi. Brengsek. Kemanapun akan gue kejar si pembunuh itu.
dia nggak boleh lolos. Kenapa, Ma? Mama ingat sama papamu. Setiap kali bulan Ramadan datang, Mama selalu ingat beliau. Biasanya kita sekeluarga selalu sahur dan buka bersama. Tapi kenapa dia cepat pergi? Mama kangen sama dia. Kenapa takdirnya seperti ini? Bukan takdir, Ma. Tapi perempuan itu yang ngambil papa dari kita. Makanya sampai kapanpun saya nggak akan rela dia bebas. Dia harus dapat balasan, Ma. Aku harus menemui Mama Safira sekarang juga. Kalian harus terus mengawasi Ayuni dan Fatimah. Dan kalau ada perkembangan, kalian harus segera lapor kepada saya. Apa yang sebenarnya Mama mau? Yang saya mau, saya masih ingin mendengarkan bagian cerita yang lainnya. Udah nggak ada rahasia lagi kok, Ma. Apa kamu yakin, Anissa? Coba deh kamu inget-inget dulu. Karena saya yakin masih ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Dan Mama nggak perlu repot-repot untuk menyelidiki saya. Karena saya nggak menyimpan apa-apa lagi, Ma. Anissa sayang, saya benar-benar nggak nyangka seorang perempuan yang santun dan religius seperti kamu bisa berbohong di bulan Ramadan. Saya ingetin kamu lagi ya, Fatimah itu ibu kandung kamu kan? Fatimah itu ibu kandung kamu kan? Yang selama ini dikejar-kejar oleh Alif. Jadi Mama udah tahu semuanya? Apa sih yang saya nggak tahu, Anissa? Kamu percuma melawan ibu mertua kamu ini. Ma, ibu saya tuh nggak bunuh suami Mama. Itu sebuah kecelakaan, Ma. Seenaknya aja kamu. Kamu nggak tahu bagaimana perasaan saya ketika suami saya meninggal. Kamu nggak tahu perasaan anak-anak saya ketika papanya meninggal. Terutama bagaimana perasaan Alif. Ma, tolonglah, Ma. Jangan tambah penderitaan kami, Ma. Ibu saya sudah menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk menebus semua apa yang tidak dia lakukan, Ma. Jadi tolong, Ma, jangan hukum dia. Senangnya saya melihat kamu berlutut dan memohon seperti ini. Tapi maaf ya, nggak ada yang saya bisa bantu. Karena dari awal saya udah nggak suka sama kamu. Saya mohon sama Mama, tolong saya, Ma. Oke, kalau itu mau kamu cuma ada satu jalan, Anissa. Tapi itu pun kalau kamu setuju. Apa itu? Kamu harus pura-pura selingkuh dari Alif. Apa? Nggak mungkin, Ma. Nisa nggak mungkin ngianatin Alif. Karena Nisa sangat mencintai Alif, jadi Nisa nggak mungkin ngelakuin apa yang Mama mau. Itu sepenuhnya terserah pada kamu, Anissa. Tapi itu satu-satunya jalan keluar. Jadi kamu harus ambil keputusan. Tapi nggak usah khawatir, kamu nggak perlu buru-buru. Kamu pikirkan dulu baik-baik, baru kamu ambil keputusan. Tapi jangan lama-lama. Malam ini juga kamu harus kasih tahu pada saya.
Mama nangis. Kamu tahu kenapa? Karena Mama kangen sama almarhum Papa. Dan yang bikin saya sedih, karena saya belum berhasil nemuin pembunuh itu. Pak Firman bilang, katanya pembunuh itu berhasil kabur ke Lampung. Tapi lihat aja, Nis. Aku akan cari info dari semua sipir penjara. Aku akan lakuin semua. Demi Mama, Nis. Ya, Bu Safira. Halo Pak Firman. Orang Bapak sudah siap pura-pura jadi sipir penjara belum? Orang kita sudah siap, Bu. Dia sudah tahu harus ngomong apa. Memang kenapa, Bu? Sekarang Alif dan perjalanan menuju penjara. Ke penjara? Tenang, Ma. Saya janji untuk mengejar pembunuh Papa. Saya nggak akan pernah membiarkan Mama menderita karena perbuatan perempuan itu. Apa, Bu? Jadi selama ini data tentang ibu aku ada di data pengunjung? Ya Allah. Bagaimana kalau Alif sampai menemukannya? Memangnya kenapa, Nis? Nggak ada apa-apa, Bu. Masalahnya Alif sekarang sedang ke penjara. Dia mau ngecek data tentang pembunuh ayahnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terus kita harus gimana, Nis? Sampai kapan kita harus menyembunyikan semua ini? Ya udah, Ibu tenang aja. Biar Nisa yang ngurusin ini semua ya. Ibu doa aja. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Dia nggak tahu kita rekam suaranya. Aku harus nyusulin Alif ke penjara. Nggak ada pilihan lain. Aku harus ngentiin dia. Maaf Pak, kami tidak bisa membantu Bapak. Semua data di sini bersifat rahasia. Pak, saya minta tolong sekali, Pak. Berapapun yang Bapak pengenin, akan saya bayar. Sekali lagi maaf Pak, saya memegang kode etik di sini Pak. Maaf Pak. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Mudah-mudahan Alif bisa dicegah. Di sini sudah tidak ada yang mau lagi diajak kerjasama dengan Bapak. Kenapa? Masalahnya, informasi itu sudah dijual oleh seorang perempuan, Pak. Apa? Sebelum Bapak datang ke sini, tadi ada seorang perempuan muda, Pak. Dan dia membawa lembar berkas informasi tentang daftar tamunya Ibu Fatimah. Siapa, Pak? Kasih tahu saya orangnya. Wah, saya nggak tahu. Yang jelas dia seorang perempuan muda, Pak. Sebentar, saya akan ambil bukti bahwa ucapan saya benar. Nah, sebentar Pak ya. Ini sobekannya. Siapa dia sebenarnya? Kok dia bisa tahu kalau aku mau datang ke sini? Terus kenapa juga dia ngambil halaman ini? Pasti dia ada hubungannya sama Fatimah.
udah kebuka. Loh, kok udah kebuka? Atau tadi gue pasti lupa nutup saking buru-burunya. Aneh. Kejadian ini benar-benar aneh. Tadi ada orang yang ambil data duluan. Sekarang pintu mobil gue nggak dikunci. Terus ada kasir dalam tip mobil. Apa ini teror? Loh, Nis, kamu ngapain di sini? Liv, kamu jangan salah paham. Aku kesini karena aku sayang sama kamu. Aku khawatir sama kamu. Maksud kamu? Maksud aku udahlah, Liv. Kamu nggak perlu mengejar-ngejar Fatima terus. Nggak ada gunanya kamu terus dendam sama dia. Aku akan tetap kejar dia, Nis. Walaupun banyak keganjilan terjadi, saya akan tetap kejar dia kemanapun. Keganjilan apa maksud kamu? Waktu kamu minta info sama sipir tentang Fatima, sipir bilang udah dia ngambil duluan. Perempuan muda lagi yang ngambil. Sekarang nih, mobil aku yakin banget aku udah kunci. Tiba-tiba kebuka. Dan di dalamnya ada kaset. Ini apa bukan namanya teror? Ini semua pasti permainan Mama Safira. Benar-benar licik dia. Dia ngasih aku batas waktu sampai malam ini untuk selingkuh. Dan sekarang dia memainkan teror ini. Tapi aku yakin, Nis. Aku pasti dapat jalan keluarnya. Suatu saat aku pasti dapetin pembunuh itu. Jadi siapa aja ya yang tahu mengenai semua urusan penjara ini? Waktu saya mau ke penjara, saya sih sempat pamit sama Anissa, Ma. Jadi cuma dia yang tahu. Tapi kalau Anissa kan dia tidak mungkin melakukan semua ini, Liv. Tapi siapa ya? Mama jadi penasaran. Tapi siapapun orangnya, dia itu tidak mau sampai kamu mengetahui apa-apa mengenai Fatima. Pasti ada rahasia yang disembunyikan. Mereka itu cerdik juga ya. Mereka sadar bahwa dengan daftar catatan pengunjung penjara, kamu bisa mengorek tentang keberadaan Fatima. Mama tenang aja. Soal itu biar saya yang tanganin. Siapapun orangnya, saya akan cari tahu dia, Ma. Liv, besok kan Anissa ulang tahun. Jadi Mama pikir sebaiknya kamu serahkan kasus ini kepada Mama. Ini lebih rumit daripada apa yang Mama bayangkan. Mama tidak mau ada orang yang membahayakan anak Mama. Saya tahu, Ma, tapi... Mama akan mencari tahu siapa yang ada di balik ini semua. Sekarang kamu tenang aja, kamu pergi. Biar Mama lakukan sesuatu. Percaya sama Mama. Mama pasti akan mengatasi semua masalahnya. Ya. Makasih, Ma. Kamu pasti kaget dengan apa yang saya bisa lakukan. Jadi lebih baik kamu menerima saja tawaran saya. Gimana? Kamu sudah siap selingkuh? Percuma kamu sholat. Doa kamu itu tidak akan terjawab. Dan saya bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan kamu. Jangan terlalu yakin, Ma. Kenapa? Karena sayalah yang akan menang. Karena saya yakin dengan cinta saya dan hidup saya. Dan itu yang akan membuat saya tetap yakin akan hidup dan menang, Ma. Dan satu lagi, Ma. Karena Allah selalu bersama saya. Dan dia akan selalu membela orang-orang yang benar, Ma. Anissa, kamu itu harus menghadapi kenyataan. Kalau kamu melawan saya, cinta kamu itu akan hilang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, sampai detik ini aku belum tahu jalan keluarnya. Nggak mungkin Anissa yang melakukan ini semua. Aku yakin Anissa ada di sana karena dia memang khawatir sama aku. Bukan Anissa pelakunya. Pasti ada orang lain di balik ini semua. Mungkin keluarga Fatima. Kak, aku rasa sebaiknya kakak tinggal di rumah saja. Itu jauh lebih baik, Kak. Enggak, Yun. Aku ikut kamu saja.
Halo Bu, selamat siang Bu. Si Ayuni dan Fatima sekarang sudah ada di rumah singgah Bu. Bagus. Kalian harus tetap terus mengikuti mereka. Jangan sampai mereka lolos dari pengawasan kalian. Oke Bu. Liv, kamu masih memikirkan soal Fatima ya? Sudahlah nak, daripada pikiran kamu gak karuan. Lebih baik kamu sekarang pergi ke rumah singgah. Dan undang Ibu Ayuni untuk datang pesta ulang tahunnya Anissa. Kapan acaranya, Ma? Besok malam setelah buka puasa. Dan jangan lupa ya, kamu tanya apakah tantenya Anissa bisa datang apa enggak. Soalnya dia kan harus kita undang juga, Liv. Mudah-mudahan tantenya bisa datang ya, Ma. Saya mau ngucapin makasih langsung sama dia. Anissa, saya tahu kamu tidak akan gampang menyerah. Karena itu saya juga terpaksa terus melakukan tindakan. Udah dong, Ma. Hentikan semua ini, Ma. Saya baru akan berhenti kalau kamu menerima tawaran saya. Dan lebih baik kamu nggak usah membuang-buang waktu. Karena sebentar lagi Alif pasti akan sampai di sana. Di sana ada Fatima kan? Keterlaluan. Apalagi yang dia rencanakan sekarang? Kasihan Anissa. Ya Allah, mudah-mudahan kau beri kemudahan pada Anissa. Ya Allah, mudah-mudahan aku belum terlambat. Mudah-mudahan aku masih bisa ngejar Alif. Ya ampun, kenapa sih telepon masih sibuk terus? Nah, itu dia Alif datang. Halo, Bu Sapira. Sekarang putra Ibu sudah ada di rumah singgah, Bu. Bagus. Sesuai dengan rencana. Kalian harus tetap di sana dan lakukan apa yang telah saya suruh. Siap, Bu. Tuhan. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Iya, Pak. Bantuan bisa diberikan secara langsung, Pak. Atau mungkin Bapak mau transfer ke rekening? Boleh? Iya, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Enggak ada apa-apa, Alif. Enggak ada apa-apa. Kok tumben sendiri? Nisa mana? Saya sengaja, Bu, datang ke sama Anissa. Saya kan mau bikin pesta kejutan buat dia. Oh, pesta? Pesta apa? Besok kan ulang tahunnya Anissa, Bu. Masa Ibu lupa? Oh ya, Ibu hampir lupa. Nah, maksud saya mengundang Ibu ke rumah besok malam. Sekalian kita buka puasa, sekalian ngerayain buat Anissa kecil-kecilan. Kayak syukuran gitu, Bu. Nah, rencananya saya mau buat 2 kejutan buat Anissa, Bu. Yang satunya malam ini, dan yang satunya besok pas pesta. Tantenya Anissa masih ada? Tantenya Nisa? Tante Yanti, yang donorin darahnya langsung buat Anissa. Saya belum sempat ketemu langsung sama dia, Bu. Saya mau ngucapin terima kasih. Besok dia bisa datang nggak? Nisa? Liv? Kok kamu ada di sini? Iya, tadi kebetulan lewat. Sekalian mampir pengen lihat keadaan Ibu. Nis, aku kayaknya udah mesti ke kantor nih. Kamu di sini aja jagain Ibu, ya? Saya jalan dulu. Udah hati-hati ya. Ibu. Nis, alamat Tante Yanti di mana ya?
Aku masih penasaran soalnya. Nggak enak belum sempat ngucapin terima kasih langsung sama beliau. Maksud kamu Tante Yanti? Tante Yanti lagi berangkat umroh. Oh, lagi umroh. Oh, mungkin emang belum saatnya ketemu kali ya. Kalau gitu lain waktu kali ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Tantenya Kak Anissa, ngapain sih ngumpet di situ? Nggak tahu deh. Dari tadi dia ngumpet di situ. Kenapa ya? Bingung. Yuk, sono yuk. Anjing aja main. Maaf. Nis, saya dengar dari anak-anak di luar katanya ada tante kamu yang sembunyi di sini. Benar nggak sih? Ngapain pakai sembunyi?